Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya terpaksa hidup terkatung-katung di padang Tih dalam penantian selama 40 tahun lantaran kaumnya tidak berani memasuki tanah Palestina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Ketika Bani Israel sudah dibersihkan dari orang-orang yang fasik, kemudian lahirlah generasi baru yang insya Allah lebih baik dari orang-orang yang fasik tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan tugas membimbing Bani Israel. Beliau dengan penuh semangat tetap mengajari mereka agar taat dan tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan dan memuliakan mereka. Menjelang dekatnya ajal beliau, Allah Azza wa Jalla mengutus salah seorang hambanya yang mulia di kalangan para malaikat. Seorang malaikat yang menghancurkan semua kelezatan dan memutuskan semua kesenangan hidup. Makhluk suci ini diciptakan Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Ya, dia adalah malaikat maut. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian meminta izin mencabut nyawanya, maka Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat itu hingga rusak matanya. Malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang laki-laki. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberi pilihan antara berpindah ke sisi Tuhannya atau tetap hidup di dunia dalam masa yang lama sebelum datang kepadanya kematian. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam memilih mati dan berpindah ke sisi Tuhannya atas sulitnya kehidupan dunia dan ujiannya. Maka Allah Ta'ala memenuhi permohonannya, kemudian mendekatnya ke tanah suci sejauh lemparan batu, sehingga kuburannya terletak di sebelah timur tanah suci. Tertulis dalam beberapa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, malaikat maut diutus kepada Musa. Ketika dia datang, Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati." Lalu Allah mengembalikan matanya yang rusak karena tamparan Musa. Allah berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada Musa, katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya, itulah sisa umurnya. 1 bulu sama dengan 1 tahun." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Rabbi, apa setelah itu?" Malaikat menjawab, "Setelah itu adalah kematianmu." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Sekarang aku pasrah." Maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku di sana, niscaya aku tunjukkan kuburnya kepada kalian yang berada di sisi jalan di dataran berpasir merah yang bergelombang." Walaupun terdengar seperti dongeng yang mustahil terjadi, ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakini kebenaran yang diceritakan oleh As-Shadiqul Masduq Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan dari beberapa ahli. Dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar menerangkan bahwa Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Jika Musa tahu bahwa itu malaikat, berarti Musa menghina malaikat maut. Jika beliau tidak tahu bahwa itu malaikat, mengapa Musa tidak dikisos karena telah merusak mata orang? Jawabannya bahwa Allah tidaklah mengutus malaikat maut untuk menemui Musa agar dia mencabut nyawa Musa ketika itu. Namun beliau mengutus malaikat maut kepada Musa untuk menguji. Sementara Musa memukul malaikat maut karena beliau melihat ada manusia yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Dan Musa tidak tahu bahwa itu malaikat maut. Dan syariat membolehkan orang untuk merusak mata orang lain yang mengintip rumahnya atau melihat isi rumahnya tanpa izin. Selanjutnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menjelaskan alasan lain untuk menjawab mengapa Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut. Ulama lain mengatakan, Musa menampar malaikat maut karena beliau datang untuk mencabut nyawa Musa tanpa memberikan pilihan kepada Musa. Sebab disebutkan dalam riwayat yang sahih, para nabi tidak akan dicabut nyawanya sampai dia diberi kesempatan memilih untuk mati atau tetap hidup. Karena itu, ketika Musa diminta untuk memilih pada kesempatan yang kedua, beliau mau menerimanya.
Selanjutnya Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, yaitu murid dari Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah berkata, datangnya malaikat maut kepada Musa alaihissalam bukan dengan wujud yang biasa dikenal oleh Musa, sedangkan Musa adalah seorang nabi yang sangat kokoh dalam memegang agamanya. Maka ketika melihat di dalam rumahnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenalinya dan menginginkan nyawanya, ia pun mengangkat tangannya lalu menampar malaikat tersebut. Tamparan Musa itu menjadikan mata malaikat itu buta dalam wujud jelmaannya, bukan dalam wujud asli yang Allah ciptakan. Berbeda dengan alasan yang disebutkan dengan An-Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim karyanya, beliau menyebutkan beberapa alasan mengapa Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut hingga copot matanya. Tidak mustahil jika Musa alaihissalam telah mendapat izin dari Allah untuk melakukan tamparan ini, dan itu sebagai ujian bagi yang ditampar. Dan Allah Ta'ala melakukan apapun terhadap makhluknya sesuai yang Dia kehendaki, serta menguji mereka sesuai yang Dia inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bahwa di antara kemuliaan para nabi di sisi Allah adalah bahwa mereka diberi pilihan menjelang kematian, antara hidup di dunia atau mati ke Rafiqil A'la. Dalam beberapa hadis sahih dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diberi pilihan dan beliau memilih untuk kembali kepada Tuhannya. Nabi Musa alaihissalam memiliki temperamental yang cukup tinggi. Karenanya, ia menempeleng wajah malaikat maut dan merusak matanya dalam wujud mata manusia. Karena seandainya malaikat itu dalam wujud aslinya, niscaya Nabi Musa alaihissalam tidak akan mampu menempelengnya. Al-ardu bil ahya'i ghassat innama la yash'urun. Jika roh para syuhada berada di perut burung hijau yang berterbangan di kebun-kebun surga, memakan buah-buahnya, minum dari sungainya, dan berlindung di lampu-lampu yang bergantungan di atap arsy Allah, maka kehidupan para nabi dan rasul adalah di atas semua itu. Apa yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam seandainya dia hidup sampai hari ini, dia pasti memikul kesulitan-kesulitan dunia dan ujian-ujiannya. Dia akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sepanjang sejarah yang membuat pikirannya sibuk dan hati yang bersedih. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu ruhnya dicabut agar didekatkan kepada tanah yang suci sejauh lemparan batu. Permintaan Nabi Musa alaihissalam ini adalah wujud kecintaannya kepada tanah suci yang tercokol di dalam jiwanya, sehingga dia meminta dikubur di perbatasannya atau dekat dengannya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah agar mematikannya di tanah suci, karena dia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya atas generasi di mana Nabi Musa alaihissalam berasal. Ini sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan mereka agar masuk ke tanah suci seperti yang telah Allah tulis untuk mereka. Dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa malaikat punya kemampuan menjelma dalam wujud manusia, sebagaimana malaikat maut yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia. Kemudian kematian adalah hak dan pasti. Jika ada yang lolos dari maut, tentulah mereka adalah para nabi dan rasul. Kalau saja bukan karena kemuliaan Nabi Musa alaihissalam di hadapan Allah, mungkin malaikat akan membalasnya dengan keras. Kemudian kita jadi tahu kalau tanah suci yang diberkahi itu memiliki batasan. Dalam kisah ini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar mendekatkan kuburnya darinya sejauh batu dilempar. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam dikubur di luar atau di pinggirannya. Berita ini adalah perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga bukan hak kita untuk menanyakan bagaimana dan mengapanya. Lebih lagi, beliau SAW adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Beliau SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.